Barang siapa yang bersalawat kepadaku ketika pagi 10 kali, ketika petang 10 kali, dia akan dapat syafaatku di akhirat yaumil qiyamah, di hari kiamat nantinya. Nah ini paling mudah di antara 1, 2 tadi. Ini semuaan bisa. Orang tua bisa, nang anum bisa, nang sihat bisa, nang garing bisa, nang sugih bisa, nang kada duit pun bisa. Man shalla alayya, siapa yang berselawat kepadaku haina yusbih, ketika subuh pagi asra 10, wa hina yumsi, ketika petang asra 10, adrakathu syafaati yaumil qiyamah, dia akan dapat syafaatku di hari kiamat nanti. An-nabi dzari'ati wa hum ilaihi wasilati. An-nabi dzari'ati wa hum ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh pejabat, tokoh agama, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, dalam kesempatan yang berharga ini kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya jualah kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Nurul Muslimin ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita dalam rangka merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat menambah kecintaan kita, kebanggaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam atas junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musaffa'in wala fakhra." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat dan orang pertama yang diberikan izin untuk memberikan syafaat, dan aku tidak sombong. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagaimana disebutkan bahwa setelah kita dibangkit dari alam kubur yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari berbangkit, kita dikumpulkan
oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu halaman yang luas yang disebut Yaumul Mahsyar, pada hari mahsyar. Di situ dikumpul manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, dengan jumlah bermiliar-miliar manusia yang hanya diketahui persisnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di padang mahsyar itu kita berkumpul dengan seluruh manusia dalam keadaan huru-hara yang sangat besar. Ada keringat, ada paluh yang sangat sehingga sampai menenggelamkan dia. Berapa lama kita berkumpul di padang mahsyar? Tidak ada batas waktunya. Semua manusia dalam kebingungan, dalam ketakutan, menunggu kapan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan diproses, akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itulah manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam, minta syafaat, wahai Nabi Adam, tolong bicara engkau kepada Allah. Kapan kita diputuskan? Apakah surga atau ke neraka? Nabi Adam menjawab, lastulaha, itu bukan urusanku. Lastulah. Nabi Adam menyuruh manusia pergi kepada Nabi Nuh, karena Nabi Nuh itu merupakan awalul mursalin, awalnya para rasul. Berangkatlah manusia mencari Nabi Nuh, minta kepada Nabi Nuh untuk bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, kapan ini manusia diputuskan nasibnya. Nabi Nuh menjawab, lastulaha, itu bukan urusanku. Nabi Nuh pun menyuruh manusia pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pergilah kita kepada Nabi Ibrahim, minta syafaat, minta tolong. Nabi Ibrahim menjawab, lastulaha, bukan urusanku. Bahkan Nabi Ibrahim menyuruh kita pergi kepada Nabi Musa alaihissalam. Pergilah kepada Musa. Berangkat kita berjalan mencari Nabi Musa. Manusia bicara dengan Nabi Musa, berikan kami syafaat, wahai Musa. Nabi Musa menjawab, lastulaha, bukanlah itu urusanku. Pergilah kau kepada Isa. Kita datangi Nabi Isa. Nabi Isa pun sama, lastulaha, aku kada bisa memberi syafaat. Pergilah engkau kepada Muhammad. Pergilah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, ana laha, ana laha, ana laha. Syafaat ini, kata Rasulullah, adalah urusan aku, adalah urusan aku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arasnya Allah. Sujud yang sangat lama. Allah berfirman, ya Muhammad irfa ra'sak, hai Muhammad, angkat kepala engkau. Sal tu'ta, minta engkau akan diberi. Isfa tusaffa, mintalah kau syafaat, kau akan diberi syafaat. Nah, maka disitulah Nabi kita memberikan syafaat kepada manusia, terutama umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka Nabi kita lah awwalu syafi'in wa awwalu musaffa, awal-awal orang pertama yang bisa memberi syafaat kepada kita, orang pertama yang diberi izin untuk memberi syafaat, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa syafaat Nabi yang diberikan beliau kepada kita? Apa pertolongan yang diberikan Nabi kepada kita? Para ulama menjelaskan
pertolongan Nabi, syafaat Nabi kepada kita. Beliau memasukkan umatnya ke dalam surga tanpa melalui proses hisab, langsung umat beliau dimasukkan beliau ke dalam surga. Berapa banyak mereka itu? Tahap pertama 70.000, tahap kedua, tahap ketiga sampai 4.900.000 orang. 4.900.000 inilah yang masuk surga tanpa hisab atas bantuan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 4.900.000 masuk surga umat Nabi tanpa hisab, masih kurang. Ya Allah, masih kurang. Masih banyak lagi umatku. Lalu Allah meraup umat Nabi kita dengan 3 raupan di padang mahsyar untuk dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab berkat syafaat pertolongan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi berapa jumlahnya umat Nabi yang masuk surga tanpa dihisab? Asalnya 70.000, jadi 4.900.000 tambah tidak terhitung. Nah, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Tapi kada semuanya umat Nabi kita yang masuk surga tanpa hisab. Ada umat Nabi yang masuk surga setelah dihisab. Nah, dihisab, ditanya. Pertanyaannya macam apa? Berapa umur? Kemana umur menggunakan? Kau diberi nikmat ini, kemana kau gunakan? Kau beri nikmat ini, di mana kau gunakan? Ditanya. Akhirnya hitung, kalah. Keputusannya masuk neraka. Diberi Tuhan nikmat mata, banyak melihat maksiat. Diberi Tuhan nikmat telinga, banyak mendengar maksiat. Diberi Tuhan nikmat mulut, banyak berkata-kata yang maksiat. Diberi Tuhan kaki, banyak yang berjalan kepada maksiat. Sudah, akhirnya orang masuk neraka. Itu keputusan Allah. Lalu orang ini melapor kepada Rasulullah, ini ulun sudah dihisab, ulun masuk neraka. Bantu ulun wahai Rasulullah. Nabi kita memberi syafaat lagi. Diurus lagi oleh Nabi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan Nabi berhasil. Diterima oleh Allah sehingga umat beliau yang sudah dipastikan diputuskan masuk neraka ini kada jadi langsung dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang kedua. Syafaat untuk orang yang dihisab, yang sudah diputuskan ke dalam neraka, tapi karena syafaat Nabi dibatalkan putusan, dijadikan dia masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, banyak di dalam neraka umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sudah yang masuk ke surga tanpa dihisab sekian miliar, sudah yang masuk surga mestinya ke neraka kada jadi sekian banyak, tapi masih ada umat Nabi yang masuk dalam neraka. Nabi kita pun berjuang minta syafaat, ya Allah, umatku banyak di dalam neraka. Keluarkan mereka ya Allah, keluarkan mereka daripada neraka. Allah berfirman kepada Nabi, ambillah wahai Muhammad siapa yang engkau kehendaki, angkat, bawa dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang nomor 3. Nah, kemudian sesudah umat Nabi ini selesai berada di surga semuanya. Di surga ini ada anak lawan bapak ibu, ada anak lawan dang sanak, ada laki lawan bini, tapi pisah-pisah tergantung amalnya.
nang bini ahli ibadah, nang bini ahli tahajud, nang bini ahli sedekah di surga yang tinggi Firdaus. Nang laki ini bakas di neraka, di surga paling rendah. Terpisah laki bini. Datang laki lawan Rasulullah, ya Rasulullah, ulun ini masalahna, ulun di neraka paling bawah, bini di atas. Tolong supaya tak kumpul kami. Nah, Nabi kita berurusan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, minta syafaat lagi. Ini pun dikasih Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang yang surga di bawah ini berkumpul dengan keluarganya di surga yang atas berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian yang lebih perlu daripada itu adalah kita bisa memastikan apakah kita ini termasuk umat Nabi yang dapat syafaat Nabi di akhirat itu. Karena ada umat-umat Nabi yang Nabi kita kada bisa memberi syafaat. Ada umat Nabi yang Nabi kada bisa memberi syafaat. Ini orang di padang mahsyar disiksa, ditarik oleh malaikat Zabaniyah, malaikat azab. Datang kepada Nabi, wahai Nabi, beri ulun bantuan, beri syafaat. Ulun nina disiksa, hendak dibawa ke neraka. Jar Nabi, apa gara masalahnya? Masalahnya ulun ini bulan puasa, bulan Ramadan, ulun suka berbuat maksiat, ulun kada menghormati bulan Ramadan. Bulan puasa orang ke masjid, orang puasa ulun kada. Lalu Rasulullah SAW bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini orang, ini umat ulun ya Allah. Dia pada bulan Ramadan maksiat. Dia pada bulan Ramadan melanggar hukum Engkau. Dia tidak memuliakan bulan Ramadan. Dia tidak berubah kelakuannya di bulan Ramadan. Bagaimana ini ya Allah? Allah mengatakan, aku tidak izinkan Engkau memberi syafaat kepada dia. Karena ini orang adalah musuhnya bulan Ramadan. Lalu Nabi kita bersabda, ana bariun mimman khasmuhu syahru Ramadan. Jar Nabi, aku berlepas. Aku kada bisa beri syafaat kepada orang yang bermusuh dengan bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ada beberapa cara, ada beberapa kaifiat agar kita bisa memastikan diri kita ini dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini langsung disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha. Ana asfa'u liman mata biha. Rawahu Tirmizi. Ujar Nabi, siapa kawa? Ujar Nabi, siapa kawa mati di Madinah, matilah di Madinah. Karena aku akan memberi syafaat kepada orang-orang yang mati dikubur di Madinah. Nah, jadi orang-orang yang meninggal dunia, umat Nabi kita dikuburkan di Madinah, itu Nabi memastikan akan memberi syafaat kepadanya. Nah, coba ini ngalih kita ini. Ini mau kita ke Madinah kali tahun 7 mati di situ. Cuma orang-orang yang mati di sana beruntunglah. Beruntung. Karena Nabi sudah menjamin memberi syafaat kepada orang yang mati di Madinah. Jadi banyak orang yang pernah garing-garing dalam Madinah, ke Madinah supaya mati di Madinah, berkubur di Madinah. Orang parak situ.
Kita di sini garing bangkut ke Madinah situ. Nah ini sulit bagi kita. Jalan ini jalan yang sulit untuk mati di Madinah ini. Dan mati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Rawahul Bazzar. Barang siapa yang ziarah ke kuburku, wajabat lahu syafaati, wajib pastilah dia dapat syafaatku. Nah ini ada sedikit harapan atau nyaman pada yang tadi. Kita ada duit, awak sihat, setelah kita ke Madinah, kita ziarah kubur beliau, mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah di hadapan kubur beliau, faqad wajib bersyafaati, kita sudah pasti di akhirat akan dapat syafaat beliau, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya khusus kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kubur yang lain. Hanya kubur Nabi lah yang dikatakan oleh Nabi kita, barang siapa ziarah ke kuburku, ya Nabi, maka pastilah dia dapat syafaatku. Kubur lain pada Nabi artinya ada pasti apa-apa. Kita ke kubur Imam Syafi'i ke ziarah, kita ke kubur Abdul Qadir Al-Jilani kita ziarah, kita ke kubur Fulan, itu kada pasti dapat syafaat. Yang pasti dapat syafaat Nabi itu orang yang ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man zara qabri, siapa yang ziarah ke kuburku, wajabat lahu syafaati, wajib pasti artinya dia dapat syafaatku. Nah ini memang kada berduit sulit juga. Ke Madinah itu artinya perlu ungkus, perlu kesehatan, perlu keuangan, perlu macam-macam. Artinya kada kawasamuan orang bisa ziarah ke kubur Nabi itu. Hanya orang-orang yang punya kemampuan yang bisa ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini lebih mudah daripada yang pertama tadi yang mati di Madinah. Itu kita kada tahu apa-apa. Memang takdir kita mati di Madinah, ya mati di Madinah. Nah yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbih ashra wa hina yumsi ashra adrakathu syafaati yaumal qiyamah." Rawahu Tabarani. Barang siapa yang bersalawat kepadaku ketika pagi 10 kali, ketika petang 10 kali, dia akan dapat syafaatku di akhirat, di yaumil kiamah, di hari kiamat nantinya. Nah ini paling mudah di antara 1, 2 tadi. Ini semuaan bisa. Orang tua bisa, nang anum bisa, nang sihat bisa, nang garing bisa, nang sugih bisa, nang kada berduit pun bisa. Man shalla alayya, siapa yang berselawat kepadaku hina yusbih, ketika subuh pagi, asra 10, wa hina yumsi, ketika petang, asra 10, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, dia akan dapat syafaatku di hari kiamat nantinya. Nah jadi ini kalau hendak memastikan diri dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pasti dibaca. Siapa-siapa yang di akhirat perlu kepada syafaat Nabi, siapa-siapa di akhirat merasa butuh dengan syafaat Nabi, paling kada ini punya amalan. Habis sembahyang subuh baca salawat, habis sembahyang asar baca salawat. Kada banyak 10. Tapi bila merasa kada perlu syafaat Nabi, ya kada usah baca. Kalau merasa kita perlu kepada syafaat Nabi, maka ini mesti dibaca. Habis sembahyang subuh 10, habis asar 10.
Nah, salawat apa yang dibaca kasarah? Hendak salawat nang panjang, hendak salawat nang sedang, hendak salawat nang pindik. Pokoknya 10. Salawat nang panjang kayak apa? Nang paling baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Nah, 10 kali itu. Bahasa kepanjangan itu jar. Nang tahandap aja ada kepada itu. Ante nang tahandap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan paling handap. Handap pada itu akan ada lagi handap pada itu. Karena salawat kepada Nabi ini sesuaikan dengan firman Allah. Sesuaikan dengan sabda Nabi. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi dan salam. Dan salam. Jadi kalau bersalawat saja kada sesuai dengan perintah Allah. Jadi setiap kali kita disuruh bersalawat berarti disuruh juga salam itu. Nah jadi yang lebih lengkapnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Nah, wa ala alihi itu dibuat juga kada. Karena jar Nabi, tahukah kalian as-salat al-batra? Tahukah kalian salawat yang potong? Salawat potong, salawat yang kada sampai ke langit. Salawat apa? Salawat yang kada sampai ke langit. Salawat yang tertinggal wa ala alihi-nya. Misalnya orang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngit situ aja. Kada ada buat wa ala alihi. Nah ini salawat potong, salawat yang kada sampai ke langit. Nah jadi mesti dibuat wa ala alihi itu. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi hendaklah kita membaca salawat minimal 10 imbas sembahyang subuh, 10 imbas sembahyang asar atau imbas maghrib, agar kita bisa memastikan diri kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Itulah yang dimaksud oleh Nabi kita tadi dalam sebuah hadis beliau, wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Nah, akulah awal orang yang memberikan syafaat dan akulah awal orang yang diberikan syafaat oleh Allah, wala fakhra, dan aku tidak pernah sombong dengan kedudukan yang diberikan Allah kepadaku. Siapa ada orang yang lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa ada orang yang lebih mulia daripada Nabi kita? Kadada. Ana sayyidu waladi Adam, ujar Nabi, aku adalah penghulunya manusia. Wala fakhar, dan aku tidak sombong dengan kedudukan itu. Aku awal orang yang memberi syafaat, awal orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Itu kedudukan yang sangat tinggi, wala fakhar, dan aku tidak sombong dengan kedudukan itu. Nah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kedudukan yang diberikan Allah kepada kita kada ada apa-apanya dengan kedudukan yang diberikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau dengan kedudukan yang tinggi itu tidak ada sedikit pun kesombongan dalam diri beliau. Nah kita ada sedikit diberi Allah kelebihan, baik kelebihan pangkat, baik kelebihan harta, baik kelebihan ilmu, baik kelebihan kekuatan. Hendak sombong itu lebih daripada Nabi ngarannya, lebih daripada Nabi. Nabi memberikan contoh bahwa orang sehebat Nabi, orang semulia Nabi,
sedikit pun dalam hati beliau, wala bakhra, dan tidak ada sombong. Nah, karena sombong itu adalah pengakuan merasa besar, sombong itu pengakuan merasa hebat, sombong itu pengakuan merasa mulia. Itu semua adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersifat sombong ini orang-orang yang dijauhkan, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang sombong pasti dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari ini kita dapat mengambil faidah, kita dapat memastikan bahwa diri kita orang yang akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan apa yang beliau ajarkan berupa 10 kali salawat di waktu pagi dan di waktu petang. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, kekuatan untuk bisa mengamalkan itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita wa huwa ilaihi wasilati